akan menjelaskan tafsir ayat Ahkam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Selamat menyaksikan. Uhsirtum dari kata ishar yang menurut bahasa artinya tertahan dan terhalang. Al-hadi berarti hewan yang dihadiahkan ke Baitullah berupa unta maupun yang lainnya. Mahillahu dari kata mahil yang berarti penyembelihan. Nusuk jamak dari nasika yang berarti sembelihan yang dipersembahkan hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya nusuk berarti ibadah. Rafas yang berarti kotor. Makna asalnya adalah melemparkan sesuatu yang kotor terhadap perempuan dan berkaitan dengan persetubuhan dan percumbuan. Azad yang berarti bekal, maksudnya bekal untuk akhirat berupa amal-amal kebaikan. Makna global, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin menyempurnakan ibadah haji dan umrah demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang berihram, dia tidak dapat menyempurnakan karena sakit atau musuh dan hendak bertahallul, maka ia harus menyembelih hewan yang mudah didapatkannya seperti unta, sapi, atau domba. Allah melarang mencukur rambut sebelum hadyu yang sudah dijelaskan di mufradat tadi ya, sampai di tempat yang dijadikan sebagai tempat penyembelihannya. Adapun orang yang sakit atau mengalami suatu kendala di kepalanya, maka ia dapat mencukur rambutnya dan harus membayar fidyah yang berupa puasa 3 hari, menyembelih domba, atau bersedekah kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin 1 fidyah sebesar 1 sok makanan. Adapun orang yang menunaikan umroh di bulan-bulan haji dan menikmati kesenangan sebagaimana yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berihram berupa minyak wangi, hubungan dengan istri dan yang lainnya, maka ia harus menunaikan hadyu yang mudah didapatkannya. Jika tidak mendapatkan hadyu, maka berpuasalah 10 hari, 3 hari saat berihram dan 7 hari setelah pulang ke negerinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bulan-bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah, serta memerintahkan kepada orang yang telah menetapkan ibadah haji, maka ia harus melepaskan diri secara total dari kebiasaan-kebiasaan dan kenikmatan, yaitu meninggalkan perempuan dan bersenang-senang dengannya, serta meninggalkan segala kemaksiatan, perdebatan, pertengkaran. Kenapa? Karena dia sedang menghadap Allah dan sedang menghendaki keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi orang-orang yang mencari penghasilan pada hari-hari haji. Dulu orang menganggap hal ini berdosa. Apapun amal duniawi yang dilakukan pada hari-hari haji itu dianggap berdosa. Namun Allah menjelaskan di samping ada keikhlasan, maka tidak akan ada dosa padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka setelah bertolak dari Arafah agar mereka berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram dengan berdoa, takbir dan talbiyah, serta bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Jika selesai manasik haji, maka hendaknya mereka memperbanyak zikir kepada Allah. Munasabah ayat. Ketentuan-ketentuan ibadah haji disebutkan setelah penyebutan ketentuan-ketentuan puasa, karena bulan-bulan haji langsung datang setelah bulan puasa. Adapun ayat-ayat perang sebelumnya turun terkait penjelasan tentang ketentuan bulan-bulan haram, ihram dan Masjidil Haram. Lantaran saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menunaikan umroh, namun pada mulanya dihalangi oleh kaum musyrik di Hubaidiyah, dan beliau hendak menunaikan pada tahun berikutnya, sementara sahabat-sahabat beliau mengkhawatirkan pengkhianatan kaum musyrik terhadap mereka. Maka Allah menurunkan ketentuan-ketentuan perang. Kemudian pembicara ayat kembali pada penyempurnaan ketentuan-ketentuan haji. Inilah sisi keterkaitannya. Sebab
Turun ayat. Pertama, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujzah, ia berkata, aku pernah dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kutu-kutu bertebaran di wajahku. Lalu ia bersabda, aku tak pernah melihat bahwa penderitaan menimpamu sampai begini. Apakah kamu bisa mendapat kambing? Aku menjawab tidak. Maka beliau bersabda, puasalah 3 hari atau berilah makan 7 orang miskin, masing-masing setengah sok makanan, dan cukurlah rambutmu. Kemudian turunlah ayat, maka barang siapa di antaramu sakit atau gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya fidyah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ka'ab berkata, maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwaku secara khusus, tetapi berlaku bagi kamu secara umum. Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah orang-orang Yaman biasa menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal, dan mereka berkata, kami bertawakal, tetapi mereka meminta-minta kepada manusia. Lalu turunlah ayat, bawalah bekal, tetapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Kandungan hukum. Apakah umroh hukumnya wajib seperti haji? Berkenaan dengan hukum-hukum umroh, ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat wajib sebagaimana haji. Begitu juga menurut riwayat dari Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dan golongan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat sunnah. Demikian juga riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdillah. Dalil-dalil golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Pertama, firman Allah Ta'ala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan sesuatu dan melakukannya secara sempurna. Dengan begitu, ayat ini menunjukkan hukum wajib. Kedua, hadis sahih, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, umroh telah masuk dalam rangkaian ibadah haji hingga hari kiamat. Dalil-dalil golongan Malikiyah dan Hanafiyah. Golongan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah sunnah. Mereka berhujjah dengan dalil sebagai berikut. Pertama, tidak disebutkan umroh dalam ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya haji. Seperti firman Allah, adalah kewajiban manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97, dan firman-Nya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Kedua, menurut mereka bahwa hadis-hadis sahih yang menerangkan sendi-sendi agama Islam tidak ada yang menyebutkan umroh. Maka ini menunjukkan bahwa umroh tidak wajib, dan dalam hal ini berbeda dengan hukum haji. Kedua, apakah sakit dan adanya musuh bisa dikategorikan penghalang? Para ulama berbeda pendapat tentang sebab yang termasuk dalam kategori ihsar atau halangan haji, dan yang membolehkan bagi orang yang berihram untuk bertahallul dari ihramnya. Mayoritas ulama, diantaranya Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa yang dimaksud penghalang adalah adanya musuh, karena ayat ini diturunkan berkenaan karena terhalangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah untuk masuk Mekah bersama para sahabat, dan pada waktu itu sedang dalam ihram untuk melaksanakan umroh. Ibnu Abbas berkata, tidak ada halangan melainkan halangan karena musuh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa masuk dalam kategori penghalang adalah apa saja yang sekiranya menghalangi orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, seperti musuh, sakit, rasa khawatir, tidak adanya perbekalan, tersesat di jalan, atau seorang istri yang ditinggal mati mahramnya dalam perjalanan, dan sebagainya yang menjadi alasan dan penghalang. Sebagai landasannya adalah zahir firman Allah, maka jika kamu terhalang karena sesungguhnya ihsar sebagaimana dikatakan ahli bahasa terjadi sebab sakit. Adapun hasar itu sendiri artinya adalah larangan dan penahanan, yang hal itu terjadi dari pihak musuh. Oleh karena itu Allah berfirman, uhsirtum, bukan husirtum. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud termasuk sakit dan juga karena adanya musuh. Abu Hanifah juga beralasan dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia memberi fatwa kepada seseorang yang tersengat binatang bahwa ia termasuk terhalang dan diperintahkan untuk bertahallul. Ketiga, apa yang harus dilakukan orang yang terhalang dan di mana tempat menyembelih hadyu atau hewan kurban? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi orang yang terhalang, ia diharuskan menyembelih hewan kurban.
yaitu firman-Nya, "Maka jika kamu terhalang, maka sembelihlah kurban." Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dan paling tidak seekor kambing, dan yang lebih utama adalah seekor lembu atau unta. Adapun seekor kambing dipandang cukup berdasarkan pada firman Allah, apa yang mudah didapat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Itulah pendapat mayoritas ulama dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, kurban itu hendaknya seekor unta atau sapi, sedangkan kambing dipandang tidak cukup. Namun yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Mengenai tempat penyembelihan kurban masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, yakni diantaranya Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad, penyembelihan dilakukan di tempat ia menemui halangan, baik di tanah haram atau lainnya. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian tempat menyembelihnya adalah setelah sampai di Baitul Atiq, yakni Baitullah. Ibnu Abbas berkata, apabila masih memungkinkan membawanya ke tanah haram, maka wajib dilakukan di tanah haram. Namun jika tidak, maka boleh disembelih di tempat mana ia terhalang. Imam Al-Fakhr Ar-Razi berkata, sumber perbedaan pendapat masalah ini adalah dalam penafsiran ayat Quran Surah Al-Hajj ayat 33. Menurut Asy-Syafi'i, Al-Mahillu dalam ayat ini adalah isim zaman yang maksudnya waktu tahallul. Sedang Abu Hanifah berpendapat isim makan sehingga ditafsirkan tempat menyembelih. Keempat, bagaimana hukum orang yang melaksanakan haji tamattu namun ia tidak mendapati binatang kurban? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa ingin berumroh sebelum haji di dalam bulan haji, maka wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 menunjukkan kewajiban menyembelih kurban bagi yang berhaji tamattu. Jika tidak mendapatkan kurban, baik karena kehabisan perbekalan atau karena tidak ada hewan, maka ia harus berpuasa selama 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang kembali. Abu Hanifah berpendapat yang dimaksud bulan-bulan haji yaitu antara 2 ihram umrah dan ihram haji. Maka apabila seseorang telah selesai umrohnya, ia boleh berpuasa meskipun belum berihram haji. Namun yang lebih utama adalah berpuasa pada hari Tarwiyah dan hari Arafah dan hari sebelumnya, yaitu bertepatan dengan tanggal 7, 8, dan 9 Zulhijjah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, tidak sah puasanya kecuali kalau ia sudah selesai mengerjakan ihram haji. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam masa haji, Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Sedangkan waktunya adalah sejak memasuki ihram sampai hari penyembelihan kurban. Menurut pendapat yang paling kuat adalah bahwa puasa tersebut tidak boleh dikerjakan pada hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik, dan yang disunnahkan yaitu pada 10 dari hari-hari bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah. Sebagian ulama ada yang berpendapat siapa yang belum berpuasa pada hari-hari sebelum Idul Adha, maka ia harus mengerjakannya pada hari-hari tasyrik. Hal tersebut berdasarkan riwayat Aisyah dan Ibnu Umar. Mereka pernah berkata tidak dibolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang-orang yang tidak mendapat korban. Sumber perbedaan pendapat antara golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu perbedaan mereka tentang menafsirkan ayat 3 hari dalam masa haji, Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Golongan Hanafiyah berpendapat pada hari-hari di bulan-bulan haji, sedangkan Syafi'iyah dalam masa ihram haji, dan masing-masing mempunyai anutan dari pandangan sebagian sahabat dan tabi'in. Kelima, apa syarat-syarat wajib dam bagi haji yang tamattu? 1. Melaksanakan umroh daripada haji. 2. Berihram untuk umroh dalam bulan-bulan haji. 3. Berhaji pada tahun di mana orang melakukan umroh. 4. Bukan penduduk Mekah. 5. Berihram haji dari Mekah. Kemudian jika mengulang kembali ke mikot ihram haji lagi, maka tidak terkena dam tamattu. Keenam,
Siapakah orang-orang yang disebut di sekitar Masjidil Haram? Menurut As-Sabuni, pendapat Imam Malik yang paling kuat, yakni mereka adalah penduduk Mekah. Ketujuh, bulan apa saja yang masuk dalam bulan-bulan haji? Menurut mayoritas ulama, yakni bulan haji terdapat pada bulan Syawal, Zulqaidah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Adapun untuk waktu umroh sepanjang tahun. Kedelapan, apakah ihram haji boleh dilakukan sebelum bulan-bulan haji? Ulama fikih berbeda pendapat. 1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, di antara ketentuan ibadah haji, hendaknya dia berihram dalam bulan-bulan haji. 2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berihram haji sebelum bulan-bulan haji, maka dipandang tidak mencukupi hajinya, dianggap menjadi umroh. 3. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat boleh ihram haji sebelum bulan-bulan haji, tetapi hukumnya makruh. 4. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh ihram sepanjang tahun. Menurut Al-Qurtubi, pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat karena ayat ini bersifat umum. Kesembilan, apa saja larangan-larangan bagi orang yang sedang berihram? 1. Bersetubuh dan faktor-faktor yang memicu persetubuhan. 2. Melakukan kemaksiatan. 3. Pertengkaran atau perdebatan bersama teman-teman. Di samping itu, ada beberapa perkara yang dilarang yang disebutkan dalam hadis, diantaranya memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit, memotong kuku dan mencukur rambut, memakai kerudung bagi wanita-wanita, dan memakai sarung tangan. Ke-10, apa hukum-hukum di Arafah dan kapan waktunya? Para ulama sepakat bahwa wukuf menjadi rukun haji yang pertama. Mengenai waktunya, para ulama berpendapat waktu wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari pada hari tanggal 9 sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.